أهلا وسهلا. نرجو من حسن اهتمامكم على هذا الدرس. Insya Allah, Bismillah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang mana sebelumnya kita telah membahas Al-Jumlatul Mufidah. Pada live sebelumnya kita telah membahas Al-Jumlatul Mufidah. Kemudian setelah Al-Jumlatul Mufidah, Ajza'ul Jumlah, bagian-bagian dari dalam satu kalimat itu terdapat apa saja. Satu kalimat itu tidak akan ada bagian yang keempat, hanya ada 3 bagian. Yang pertama disebutnya ismun, sebuah kata benda mati, ataupun sebuah lafaz yang disandarkan kepada insan, kepada seseorang manusia, ataupun kepada hewan, nabat, jamad, au ayyu syai'in akhar, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah sebuah kata fi'lun, yaitu adalah sebuah kata kerja. Kullul lafdhin yadullu ala husuli amalin fi zaman khasin. Sebuah lafaz yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan, yadullu ala menunjukkan, husuli amalin terjadinya suatu perbuatan, fi zamanin khasin di suatu waktu yang khusus. Dan waktu tersebut ada 3 saja, ya, ada 3 saja. Waktu lampau, waktu saat ini, dan waktu yang akan datang. Nah, pada hari ini, pada siang kali ini kita akan membahas waktu-waktu tersebut. Adanya fi'il madhi, adanya fi'il mudhari, adanya fi'il amr. Ya, insyaallah. Wal harfu, adapun huruf, kullul lafdhin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairi. Kalau dia sendirian, huruf tersebut ada maknanya, tapi maknanya tidak sempurna, masih ambigu, ya, masih tidak sempurna, masih tanda tanya. Tapi kalau ma'a ghairi, bersama yang lain, dia akan menjadi sempurna maknanya. Dan huruf itu banyak sekali. Huruf itu banyak sekali, ya. Ada 9 jenis huruf. Yang paling populer itu harfu jar. Yang paling populer itu harfu jar, sedangkan harfu jar itu ada 11 huruf. Haka huruf al-jahri wahya min ila hatta khala hasya ada fin ala muzmundu rubbala mukai wawun wata wal kaf wal ba wal alla wa mata. 20 huruf jar, tapi yang dikenali hanya 11 huruf jar. Pada saat ini, pada siang kali ini kita akan mencoba taqsimul fi'li, pembagian fi'il bi'tibari zamanihi. Ini dibaca zamanihi karena mudhof ilaih kepada i'tibar. I'tibar sendiri adalah masdar dari kata i'tabaro ya'tabiru i'tibaron. Taqsim pun masdar dari kata qassama yuqassimu. Qassama yuqassimu taqsiman. Taqsiman. Taqsimul fi'li, pembagian kata kerja berdasarkan waktunya. Yang saat ini kita adalah fi'lul madhi. Al-madhi berasal dari kata madha, yang sudah terlewati. Ya, madha. Ismul fa'ilnya madhi. Jadilah al-fi'lu al-madhi. Ini adalah isim manqus. Al-amtsilah, contohnya di sini terdapat, ya, sittata amtsilatin, ada 6 contoh. Jarol kalbu, waqafa ar-rajulu, do'al kitabu, daqqatis sa'atu, ja'atil bintu, badotid dajajatu. Ada 6. Cuman kalau kita perhatikan dengan baik, ya, kalau kita perhatikan baik, 6 ini terbagi 2. Nah, terbagi 2. Yang ini semuanya fa'ilnya adalah muzakkar. Yang ini, yang sebelah kanan, ya, jaro al-kalbu, sebentar. Jaro al-kalbu, kemudian waqafa ar-rajulu, do'a al-kitabu, semuanya lafaz fa'ilnya adalah muzakkar. Al-kalbu muzakkar haqiqi, ar-rajulu muzakkar haqiqi, al-kitabu muzakkar majazi, ya. Sebelah kanan semua ini 1 2 3 muzakkar. Sebelah kiri muannas. Muannas fa'ilnya. Maka berbeda pula bentuk fi'il madhinya, ditambahkan ta'ut ta'nis as-sakinah. Aslinya
aslinya ini harusnya kita baca daqqat as-sa'atu, ja'at al-bintu. Alif lamnya kita baca ya, badat ad-dajajatu. Tapi kalau mau diwasol mungkin nggak sukun bertemu dengan sukun, sukun bertemu dengan sukun, sukun bertemu dengan sukun itu diwasolkan, tidak ada yang dihidupkan, tidak mungkin. Daqqat as-sa'ah, daqqat as-sa'ah, kan nggak bisa seperti itu. Ja'at bintu. Ngomong-ngomong, buat kamu yang pengen belajar bahasa Arab dari nol, ada kelas bahasa Arab pemula dari AOS Academy. 180 hari belajar lewat HP, dibimbing mentor ahli, dan sudah dipercaya lebih dari 1.700 alumni. Yang spesial, pendaftarannya gratis, tapi kursinya terbatas hanya 20 kursi. Langsung daftar sekarang di AOS Academy atau hubungi 0851 175 5508. Jangan sampai kehabisan. Kan nggak bisa, susah ya, susah, sehingga orang Arab nggak suka yang susah-susah, nggak suka yang susah-susah. Bahkan agama Islam pun datang untuk memudahkan ya, sehingga dijadikanlah hidup ja'atil bintu daqqatis sa'atu badotit dajajatu, yang aslinya ini sebenarnya sukun. Nah, teori bertemunya dua sukun ini yang harus teman-teman ingat juga, namanya tuh liltiqa. Sebentar. Liltiqa as-sakinain. Bertemunya dua huruf yang sukun. Akhirnya harus ada yang dihidupkan. Si taknya ini pun mengalah menjadi dia hidup kasroh. Daqqatis sa'atu ja'atil bintu badotid dajajatu. Itu yang pertama ya. Ini 6 contoh terbagi menjadi 2. 3 awalnya fa'ilnya mudzakkar, 3 akhirnya fa'ilnya muannas ya. Ahlan wa sahlan teman-teman yang sudah hadir pada siang kali ini. Teman-teman yang belum follow, di follow dulu. Nanti di atas ini akan ada bot yang menyapa teman-teman yang sudah memfollow. Nanti juga angka di sini biar makin bertambah sampai 100% ya. Ini kita lagi belajar an-nahwu al-wadhih. An-nahwu al-wadhih ini sangat bagus sekali untuk dipelajari bagi seorang pemula ya. Secara runtut dan secara diberikan contoh-contoh, kemudian diberikan diberikan pembahasannya ya. Jaro al-kalbu, berjalan ya, berjalan. Al-kalbu, anjing sudah berjalan. Waqafa itu artinya adalah berhenti. Makanya haji itu wukuf di Arafah, berhenti, berdiam diri di Arafah. Ya, lagi baca Quran ada tanda mim di atas, itu wukuf, itu wakaf wajib, harus berhenti. Nah, waqafa ar-rajul di sini bukan hanya diartikan berhenti, tapi berdiri, berdiam diri. Seorang laki-laki, ar-rajulu waqafa, sudah berdiam diri. Do'al kitabu ya, buku itu telah disia-siakan ataupun dilempar. Dakko, berdetik, berdentang. Makanya kenapa menit itu namanya daqiqah ya, daqiqah. Dakko, berdenting, berdetak ya. As-sa'ah, jam sedang berdeting, jam sedang berdetak. Ja'at, telah datang seorang anak perempuan. Badots ya, bertelur. Doa, hilang kata Ibu Dinar. Mumtaz, barakallahu fiik Ummu Dinar, terima kasih atas koreksinya ya. Sekarang gini, kita lihat al-bahthu. Jadi metode di buku An-Nahwu Al-Wadhih ini diberikan judulnya ya, pembahasannya apa nih, kemudian diberikan amsilahnya, contoh-contohnya terlebih dahulu. Nah, hendaknya pengajar itu melihat contohnya, kemudian mengajarkan apa aja nih yang terkandung dalam contoh-contohnya, dan kalau bisa juga nambahkan mufrodat bagi para pelajarnya. Nah, sekarang al-bahthu, pembahasan. Kalau teman-teman pakai bahasa
Bahasaan itu mencari, tapi kalau nggak ada annya sedang membahas, ya. Setelah ada al-bahthu, setelah beres pembahasannya, diulik sampai ke akar-akarnya, muncullah kaidahnya. Kaidah itu berarti poin pentingnya. Kaidah itu berarti poin pentingnya, ya. Teman-teman, sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu, suara saya jelas nggak? Terdengar jelas nggak? Volumenya kurang gede nggak? Soalnya takutnya kebentrok sama bot ini. Jelas, besar atau kurang besar atau gimana? Biar saya atur nih. Waktu tanya jawabnya ada insya Allah nanti di akhir. Jelas agak serak, kayaknya suara kipas ya. Suara kipas jadi sama suara komputernya. Soalnya mic-nya emang mic yang sensitif, belum ada yang busa-busanya itulah. Nah, ini lihat nih. Mic biasa aja. Jelas jernih di saya. Oke. Ta'ammal. Ini fi'il amr sebenarnya nih. Ta'ammal, sukun. Nah, sukun ketemu sukun akhirnya ini dibacanya kasroh. Ta'ammalil kalimati. Bayangkan, ya, telaahkan, perhatikan. Al kalimati ini dibacanya kasroh asli ini. Alamatul i'rab asliyah. Loh, kok dibacanya kasroh padahal gak ada huruf jar? Ta'ammal di sini adalah fi'il amr nih, fi'il amr. Kenapa? Fi'il kemudian ada fa'ilnya, harus ada maf'ulun bihnya. Akhirnya al kalimat ini adalah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al kasroh. Loh, bukannya mansub itu dengan fathah? Iya, kalau li'annahu ismul mufrad. Tapi kali ini al kalimat itu apa? Jamak muannas salim. Ya. Jamak muannas salim mansubnya itu dengan kasroh. Oke, tolibatin, ya, mu'minatin. Oke. Ta'ammalil kalimatul ula, perhatikan pada kata, ya, pada kalimat yang pertama ini 1 sampai 3 ini, fil amtsilatis sabiqah, di contoh yang sebelumnya, tajid kalian mendapati af'alan. Af'alan itu jamak dari kata fi'lun. Fi'lun jamaknya af'al. Kalian mendapati kata kerja. Li'anna kulla minha, karena setiap dari itu yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Semuanya menunjukkan terhadap kegiatan yang sudah tercapai di waktu tertentu. Ini seolah-olah penulis pengen bilang apa? Kamu harus mengerti dulu. Punya mimpi masuk IDAT Lipia? AOS Academy buka kelas persiapan IDAT, sudah membantu puluhan siswa lolos ke IDAT Lipia. Ada 1.200 soal latihan, sampai 96 video pembelajaran, dan dibimbing langsung mahasiswa Syariah Lipia. Pendaftaran gratis, hanya 15 kursi tersedia. Segera daftar di AOS Academy atau hubungi 0851 1750 5508. Di kaidah di bab sebelumnya, ya, jangan sampai terlupakan definisi fi'il itu. Kullu lafdhin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Ini yang saya baca nih, definisi dari fi'il itu sendiri. Bismillah itu mubtada ya, maksudnya apa? Di sini nggak ada kata bismillah. Wa idza tadabbarta hadza zaman fi kullin minha wajadtaha zamanan madhiyan. Dan jika kamu mencoba tadabbarta, mencoba untuk memperhatikan waktu semua ini, semuanya itu fi zamanan wajadtaha zamanan madhiyan, waktu yang sudah lampau. Maka kata jaro dalam contoh yang pertama tadulu alal jaryi fi zamanil ladzi madha. Nah, ini madha bentuk fi'il madhinya,
madhiyan bentuk ismul fa'ilnya. Oke. Yang harus digarisbawahi madho qabla takallum, telah lewat sebelum konteks pembicaraan. Ini saya lagi bicara sekarang di sini 12.45. Pukul 12.45. Mungkin kalau di teman-teman yang Wita 13.45, yang Wit 14.45 ya. Kemudian saya makan tadi di jam 11.30, akala fi'il madhi itu harus sudah lewat pada qablat takallum. Oke? Loh, terus kenapa ada ya? Kenapa ada banyak sekali ayat Al-Qur'an yang mengatakan hari kiamat tapi pakai fi'il madhi? Ayo. Ya. Kalau teman-teman hafal surat An-Nahl, ata amrullahi fala tasta'jilu. Ya, akan datang ata amrullah, urusan Allah yaitu kiamat, maka janganlah kalian terburu-buru dalam meminta hal kiamat tersebut. Loh, ata itu fi'il madhi. Kenapa kok sigot Al-Quran ini memakai fi'il madhi? Kenapa nggak pakai ya'ti amrullahi fala tasta'jilu? Kenapa nggak pakai fi'il mudhari ataupun pakai sawfa ya'ti amrullahi fala tasta'jilu? Ya. Nah, itulah yang namanya balaghah. Ada beberapa kosakata yang dipakai dalam Al-Quran itu demi untuk apa? Untuk penyampaian lebih mendalam, namanya balaghah. Oke. Sekarang gini, kaidah yang harus teman-teman hafal juga dan yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan di live sebelumnya. Ilmu nahwu itu mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengikuti ilmu nahwu. Oke? Ilmu nahwu itu mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengikuti ilmu nahwu. Kenapa? Karena ilmu nahwu dibuatnya oleh manusia, sedangkan Al-Quran adalah kalamullah, ya, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sepantasnya, seyogyanya ilmu nahwu lah yang mengikuti aturan bahasa yang ada di Al-Quran. Oke? Bukan Al-Quran yang mengikuti apa maunya ilmu nahwu. Sehingga kita dapat kesimpulan, ya, inti dari semua ini, kalau ada fi'il madhi dipakai untuk masa depan, artinya kejadian itu sangat-sangat luar biasa. Kejadian itu sangat-sangat besar, sangat-sangat bagus sekali. Ya, bisa konteksnya besar, bisa konteksnya bagus sekali, sangat-sangat penting sekali. Oke? Maka dari itu pakainya fi'il madhi. Ata amrullahi fala tasta'jilu idza waqa'atil waqi'ah. Oke? Semuanya pakai fi'il madhi. Jadi ingat poinnya, ketika zaman waktunya madhian telah lampau, yang harus dibawahi qablat takallum. Lampaunya itu sebelum pembicaraan. Ya. 12.48 berarti harus fi'il madhi itu di 12.47, 12.45, 12.40, 12.00. Oke. Hamas huruf ta hanya muncul ketika disukun atau waqaf ta. Kalau di fathah nggak boleh ada hamasnya. Jadi bacanya ta. Oh, antum mengoreksi tajwid. Iya. Soalnya saya emang kurang ini, kalau tajwid kurang mungkin. Apalagi di bagian makharijal huruf sama sifatul hurufnya itu masih remet. Wa kalimatu waqafa dan kata waqafa fil misali di contoh yang kedua, fil misali asani di contoh yang kedua, tadulu alal wuquf, menunjukkan sebuah kegiatan, sebuah pekerjaan, ya, sebuah kejadian berdiam diri fi zamanil madha qabla takallum aidan, masih konteksnya sebelum pembicaraan. Oke. Wahalum manjaron. Nah, kalau teman-teman yang ikut di live kemarin, apa arti dari kata wahalum majarron? Wahalum majarron. Apa arti dari kata wahalum majarron? Atau sudah pada lupa nih arti dari wahalum majarron?
Ada juga nih di yang kemarin. Nah ini wahalum majarron. Berarti teman-teman lupa ya, wahalum majarron itu artinya adalah dan lain-lain dan seterusnya. DST. Oke. Walidzalika tusamma kullu kalimatin minal kalimat. Oleh sebab itu walidzalika tusamma, sama yusammi, ya, sama yusammi, kullu kalimatin minal kalimat, semua kata dari kelompok kata ini fi'lan madhiyan, sebagai fi'il madhi, karena semuanya itu adalah menunjukkan waktu yang lampau. Sekarang kita lihat al-qaidah. Apa definisi dari fi'il madhi? Huwa kullu fi'lin yadullu ala husnul amalin fi zamani al-madhi. Semua fi'lin, semua kata kerja yang menunjukkan husul amal. Oke? Semua kata kerja yang menunjukkan terjadinya sebuah kegiatan, husulul amalin fi zamanil madhi, di waktu yang sudah lampau. Di waktu yang sudah lampau. Ini kita garis, kita buat garis. Lampau atau lalu, maka dia adalah fi'il madhi. Itu yang pertama. Yang perkenalan pertama, lampau ataupun lalu adalah fi'il madhi. Sekarang kita lanjut. شكرا على حسن اهتمامكم.